Saya anggap hari ini PSI kedodoran. Pak Jokowi hari ini ya udahlah, babak belur lah, kita harus akui. Kalau ini diteruskan, Sansa ini diteruskan, bonyok ini. Sekarang tergantung Pak JK. Dengan kemarin terlibatnya 40 ormas Islam membuat laporan ke Polda, ini kan suatu sinyal. Beda ini. Mungkin ini kali Pak JK mungkin secara langsung menanggapi serius urusan ini. Sampai dia bilang sama termul itu, saya yang bawa Jokowi ke Jakarta. Itu benar itu. Saya saksi kok. Saya ikut dalam sejarah itu. Walaupun saya tidak terlalu di dalam, tapi saya ikut. Pertarungan politik menjelang tahun 2029 sudah terasa. Bahwa semua kelompok-kelompok yang bakal bertarung di 2029 sekarang udah mulai dan bahkan sudah sangat intensif. Kembali kepada konteks ceramah Pak Jusuf Kalla di Masjid UGM sekitar 5 Maret 2026 ya. Beliau itu memberikan ceramah itu dalam konteks strategi penanganan konflik di wilayah konflik. Itulah kira-kira. Beliau menceritakan pengalaman empirik dalam menangani konflik. Apakah Aceh, Poso, Ambon, dan yang lain-lain. Jadi konteksnya itu adalah pengalaman beliau dalam strategi menyelesaikan konflik. Apakah konflik berbasis agama, suku, dan yang lain-lain. Nah, Mas Adi, pas di Cokro TV waktu itu, saya bilang, itulah pertama kali saya tahu dipublish. Bahwa potongan ceramah itu udah diedit. Dipotong sedemikian rupa, sehingga konteks secara keseluruhan itu hilang. Dan sulit saya bantah bahwa ini bukan nggak sengaja, ini adalah agenda setting. Karena saya yakin ini adalah agenda politik, jadi semua terkait dengan kepentingan dan motif politik. Maaf aja Mas Adi, Pak Jokowi mungkin masih mengharapkan dinastinya akan langgeng sekian tahun ke depan. Yaitu secara manusiawi dan orang politik, insan politik sah-sah saja. Tapi hari ini saya harus akui, Pak Jokowi babak belur ini. PSI terseret-seret ini. Apalagi masuk ke dalam wilayah yang sangat rentan. Salah pilih lapangan ini. Sampai harus Ade Armando dan Grace Natali harus keluar dulu dari PSI. Minggir dulu untuk mengurangi beban berat ini. Makanya saya berkesimpulan, yang dari awal mungkin, saya pinjam istilah politik aliran, Herbert Page ya sama Chris Gert, mungkin mereka mau ngambil segmen pemilih Islam. Dengan mencari simpati bahwa ini ada ceramah yang mengadu antar agama. Mungkin bisa saja itu awalnya itu begitu. Tapi salah itu mereka. Pak JK itu bukan orang sembarangan yang gampang diolah kiri kanan. Kalau kembali ke kita kutub politik aliran, Mas Adi, itu kan ada kelompok nasionalis, kelompok Islam, dan kelompok sosialis ya. Kalau kita bicara soal kendaraan politik, dinasti Jokowi kan salah satu yang kita lihat kan sementara ini PSI lah ya. Untuk mencapai target mereka di 2029, kerja-kerja politik itu udah mulai dilaksanakan. Salah satu yang mengambil segmen kelompok Islam. Kedua mungkin segmen kelompok muda. Dulu kan awal berdirinya PSI itu kan kaum miskin kota dan anak-anak muda Gen Z lah ya. Basis mereka itu. Tapi begitu masuk penumpang gelap ke PSI kan ini berubah nih wajahnya nih. Kelompok Grace Natali saya lihat maaf ya, ini udah agak sedikit terpinggir. Kelompok baru yang muncul nih, penumpang liar ini kan. Jadi semua ini terkait dengan agenda politik 2029. Kita sebagai anak bangsa tidak mau bangsa ini terkoyak-koyak, terpecah-pecah hanya karena soal urusan kepentingan politik berbasiskan agama. Kita nggak mau. Partai agama biasa. Tapi mengelaborasi sebesar-besarnya isu-isu agama untuk kepentingan politik itu kita tentang.
Dulu kita dukung Jokowi ini, maaf nih, kita dulu dukung Jokowi karena kita percaya ini orang ini kita harap sebagai anak biasa yang lahir dari pinggiran Kalicode itu kita anggap bisa merubah nasib bangsa ini ke arah yang lebih baik. Dia bukan siapa-siapa, bukan dari Terah Biru, bukan ketua umum partai. Kita harap begitu. Saya dulu awal-awal berharap seperti itu Mas. Saya susun dulu Nawacita, saya susun dulu program-program andalan Pak Jokowi. Jadi saya anggap hari ini PSI kedodoran. Pak Jokowi hari ini ya udahlah, babak belur lah, kita harus akui. Kalau ini diteruskan, Sansa ini diteruskan, bonyok ini. Sekarang tergantung Pak JK. Dengan kemarin terlibatnya 40 ormas Islam membuat laporan ke Polda, ini kan suatu sinyal. Beda ini. Mungkin ini kali Pak JK mungkin secara langsung menanggapi serius urusan ini. Sampai dia bilang sama termul itu, saya yang bawa Jokowi ke Jakarta. Itu benar itu. Saya saksi kok. Saya ikut dalam sejarah itu. Walaupun saya tidak terlalu di dalam, tapi saya ikut. Jadi kalau seorang leader itu memimpin, tapi lupa akan perjalanan sejarah dirinya, susahlah kita. Jadi kalau ceramah itu sebenarnya itu murni adalah Pak JK berbicara pengalaman dan strategi dia menangani konflik. Itulah murni. Tapi ketika ada oknum-oknum yang mempolitiking ini untuk konsumsi politik menuju 2029, ini. Jadi ini nggak berdiri sendiri. Ini baik. Iya. Tapi Bung Budianto, Anda sebagai katakanlah Anda pernah sangat dekat dengan Pak Jokowi sebagai Waketum Projo. Saya sebagai orang luar agak kaget juga melihat bahwa sampai akhirnya saya nggak tahu siapa yang memotong Grace dan Ade Armando ya. Kan mereka sebetulnya juga bukan tokoh kecil di PSI ya. Sampai bahwa mereka harus dipotong, dipisahkan dari PSI. Apakah itu memang karakter Pak Jokowi atau siapa itu, Bung Budianto? Ya itu ya karakter Pak Jokowi juga ya memang lupa kawan ya biasa lah dia itu. Pak Jokowi itu saya tahu lah. Kedekatan kejauhan saya tahu persis lah beliau ini. Hari ini kenapa dia begitu ke Ade Armando CS? Itu untuk menyelamatkan agenda politik dia ke depan. Terutama untuk menyelamatkan nama PSI. Kan ini terkait nih kan. Kalau hari ini bangsa ini hari ini bermusuhan dengan kelompok Islam. Babak belur Mas. Babak belur. Jangan coba-coba menyentuh soal itu. Kan tadi udah dibilang aliran itu 3. Nasionalis, Islam, sosialis. 3 ini akar sosial yang sampai hari ini masih relevan, yang masih potensi. Jadi kalau bisa janganlah bermain-main soal agama, apalagi memanfaatkan isu agama ini jadi konsumsi politik. Pak Jokowi, Anda salah kalau memilih lawan itu JK. Sederhana kok permintaan JK. Untuk mengakhiri perdebatan soal ijazah Jokowi, tunjukkan saja. Ini loh ijazah saya, selesai kok. Mereka ini kan pernah relasi yang dekat berdua nih. Satu presiden, satu wakil. Apa sih susahnya Pak Jokowi? Jadi menurut Anda ini pertanyaan terakhir di awal ini ada hubungannya dengan pernyataan Pak JK yang meminta Pak Jokowi menunjukkan ijazah itu atau berdiri sendiri? Sangat, saya yakin sangat. Terkait ini. Nggak ada pernyataan sebesar itu yang berdiri sendiri Mas Yadi. Saya yang mengkait ini. Kepentingan politik semua ini. Pasti, saya yakin itu. Begitu Pak JK mengatakan, tunjukkan aja ijazahnya kalau ada, kalau hasil itu. Oke. Berentet semua nih, pelaporan itu. Dan pemotongan pidato Pak JK itu. Jadi kesimpulan saya, hari ini PSI kedodoran, Pak Jokowi juga babak belur. Ketiga, jangan coba-coba memainkan isu agama dalam kepentingan politik. Wah, nah, berat ini nasib Terah Jokowi ini, kelihatannya agak berat ini. Jadi saya itu titik temu dengan Pak Jokowi itu adalah soal nilai, value di situ. Kalau saya boleh mengatakan ideologi, walaupun beliau pernah ngomong nggak penting ideologi, ini perbedaan kita di sini. Saya dengan kawan-kawan awalnya percaya bahwa beliau ini, mungkin kalau bahasanya Mas Eko tadi ini satria piningin atau apalah kalau bahasa Jawanya. Saya kan ini kan dari seberang, jadi kurang paham soal ini. Dari sisi tampilan ya, Pak Aka, saya yakin dulu beliau ini jujur, merakyat sederhana. Ternyata
saya yang salah atau memang dia yang nggak benar, nggak ngerti saya ini. Jadi kalau Mas Adi bilang cukup dekat, sebenarnya kita itu dekat bukan personal. Kita itu dekat dari sisi ide, gagasan, nilai, value lah ya. Awal-awal dulu saya kenal beliau itu kan di Jakarta menghadapi pilgub ya. Cuman saya ketemu nggak terlalu intensif. Saya ketemu intensif itu setelah menjelang pilpres. Waktu itu kita bentuk projo memang. Walaupun projo itu bagi saya itu masa lalu. Karena sebenarnya ini ya kardus juga sih sebenarnya. Jadi Mas Adi, teman-teman sekalian, saya dulu menganggap beliau ini bisa membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik, itu dulu satu. Kedua, saya anggap dulu orang sederhana ini kuat pendiriannya dan gak berubah. Saya dulu agak rutin ke istana, mewakili Projo. Tentu dengan membawa gagasan-gagasan. Titik singgung saya yang tidak cocok pertama itu adalah soal WUS. WUS ini 2007 apa 2000 berapa ya? Di situ saya mengatakan bahwa ini belum relevan ini Pak sekarang. Kalau bicara soal prioritas, belum saatnya sekarang kita punya WUS. Masih ada kepentingan dan urgensi yang lain yang lebih penting. Ternyata mungkin ya beliau punya pertimbangan sendiri ini terus. Coba lihat, utang kita sekarang berapa harus ditutupi dengan WUS. Kebijakan-kebijakan gini, seperti inilah yang membuat saya itu mungkin saya tidak pada posisi untuk mengiyakan yang tidak sama dengan value yang saya yakini. Beliau nggak nyaman, ya saya juga mungkin tahu diri. WUS itu pertama. Dan tolakan dari teman-teman juga keras sebenarnya. Cuman karena teman-teman yang lain mungkin punya pertimbangan lain, ya mereka terus ya mungkin sekalian cari makan kan untuk ngejar posisi, itu hak mereka lah. Jadi soal nilai yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, kita yakin bahwa setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Ya kita lupakan aja diskusi dengan Jokowi sebenarnya. Lebih penting kita bicara ke depan soal bangsa ini. Saya pertama kali pilpres itu pidato saya di Ponegoro. Pak Jokowi itu lebih memikirkan anaknya daripada bangsa ini. Apa yang kita bisa harapkan? Enggak apa-apa kalau beliau tersinggung dengan omongan saya, silakan saja. Gitu loh. Jadi begitu value sama kita di ruang nggak masuk, ya sudah bubar aja. Dan saya cuma nggak nyampe satu periode saya di Projo, nggak nyampe. Saya punya jalan lain. Terakhir saya pamit kawan-kawan, saya tempuh jalan yang berbeda. Jadi yang ketiga adalah soal Jokowi efek konflik dengan PSI lah saya bilang ya, Ade Armando CS JK ya. Saya dalam hal ini juga nggak ada kepentingan personal dengan Pak JK. Cuman kalau menurut saya Pak Jokowi dan kawan-kawan salah pilih. Baik salah pilih figur lawan maupun salah pilih isu. Saya setuju dengan Ibu tadi bahwa partai politik hari ini sangat menentukan wajah dan nasib bangsa ini ke depan. Mas Aka, sangat menentukan. Mau jadi bupati, mau jadi gubernur, semua kan harus lewat partai. Jadi ini yang lebih penting kita diskusikan ke depan, bagaimana soal nasib bangsa ini ke depan daripada kita bicara masa lalu yang semuanya jadi masalah hari ini. Mas Adi, kawan-kawan, dolar hari ini udah 17.600 loh, jangan salah. Mau bilang apa kita hari ini? Kita terus bicara soal konflik-konflik yang nggak penting, bukan soal ini ya Mas Adi, tapi kita menatap bangsa ini, udahlah, kita lebih kepada soal komitmen demokrasi, penguatan keadilan sosial, kira-kira. Sementara itu, Mas Adi. Sebetulnya tema kita juga tidak, teman-teman kita tidak membahas Pak Jokowi. Kita itu temanya Trah Jokowi. Jadi JK efek dan nasib Trah Jokowi. Nah, Trah Jokowi ini saya sekali pertanyaan satu lagi ke Bung Tarigan. Salah satu Trah Jokowi yang sekarang berada di puncak kekuasaan kan ada Gibran Rakabuming. Dengan peristiwa ini, dan sebelum peristiwa ini pun kita semua mendengar bahwa Pak Jokowi masih pagi-pagi sekali sudah mendeklarasikan bahwa Prabowo Gibran untuk 2029. Yang itu kemudian direspon secara negatif oleh Partai Gerindra. Nah, Bung Tarigan melihat peristiwa Pak JK ini seperti apa peluang Gibran mendampingi Pak Prabowo di 2009?
Anda mungkin punya insting-insting politik kan sebagai tokoh sentral di Projo. Secara laten sebenarnya pasangan ini bukan sahabat, tapi kompetitor juga. Justru Pak Jokowi mendeklar Prabowo Gibran 2 periode. Tapi Gerindra di Rakernas kemarin malah mencalonkan Prabowo belum ada wakil. Ini opsi-opsi dan pilihan politik yang membuat partai koalisi juga merasa, oh dia juga berhak untuk mengajukan suatu saat. Walaupun sekarang kelihatan setia, tapi mungkin pada saatnya nanti mereka punya pilihan masing-masing. Jadi kalau bicara soal terah Jokowi, kita bicara Gibran ya, tanpa sentimen, apa yang kita bisa harapkan dari Gibran? Secara pribadi saya nggak terlalu kenal sih, tapi kita ini objektif aja. Terlepas dari Pak Jokowi seperti apa komplit dengan kepentingan ijazah dengan Pak JK atau lain, kita bicara figur Gibran, apa yang kita bisa harapkan? Kita objektif aja, ini bangsa besar loh. Jadi jangan main-main dengan nasib bangsa ini. Seperti yang tadi saya sampaikan Bung Adi dan kawan-kawan, setiap masa ada orangnya. Sudahlah, ke depan ini menurut feeling dan naluri politik saya, rakyat ini butuh pemimpin yang apa adanya. Apa adanya maksud saya, apa yang dibicarakan itu yang dilaksanakan. Bukan sen kiri belok kanan, enggak. Ini udah habis lah ini. Apalagi pemimpin yang basis pencitraan semata. Memang era digital ini pencitraan itu penting. Tapi kalau pencitraan itu kosmetik kosong untuk apa? Jadi orang yang akan bekerja kelihatan nanti pada saatnya, Mas Adi. Terah Jokowi kita ganggu atau tidak, seleksi alam bekerja. Dan tuntutan zaman saya rasa akan mengerucut kepada figur-figur yang memang betul-betul komit kepada kebangsaan kita, kepada cita-cita proklamasi kita. Dan dari sisi subjektif, personalnya ini jangan bermasalah soal dirinya. Maksud saya gini, kalau dia aja dengan dirinya belum selesai, apakah soal administrasi, soal perjalanan masa lalu, soal kinerja, itu aja kita bisa uji. Nggak banyak nanti nih. Kita harus kawal ini. Kita harus tumbuh kembangkan. Saya setuju dengan forum ini Mas Adi. Biar bangsa ini punya pilihan-pilihan. Bahwa partai politik juga harus mendengarkan suara akar rumput. Jangan karena transaksi-transaksi tertentu, ya partai politik ya seperti ini. Coba. Jadi saya kembali ke judul, terah Jokowi kita ganggu atau tidak. Saya rasa nggak relevan dengan zaman yang akan datang.